Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah al-mab'uts rahmatan muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Ayyuhal musyahidun al-kiram, masih bersama Al-Ashiratul Karimiyah dalam pengajian Ramadan 1441 Hijriyah, yang kali ini kita mengambil kitab acuan Mishkat al-Yaqin, kumpulan 40 hadis yang disusun oleh Al-Hafidh Al-Kabir Al-Imam Al-Munziri, yang pada hari ini, hari yang ke-13, kita telah sampai pada hadis yang ke-19. Pada hari ini insyaallah kita akan membaca dua hadis seperti yang sebelumnya, yaitu hadis ke-19 dan yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u asyar, hadis yang ke-19. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yuhibbu ighatsatal malhufi wal lahafan, senang menolong orang yang teraniaya dan orang yang prihatin, yang dalam keadaan kesulitan. Bahwa riwayat ini memberitakan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin senang, suka, cinta menolong orang yang dalam keadaan terzolimi, dan juga senang menolong orang yang dalam keadaan sempit. Jikalau Allah senang menolong orang yang dalam keadaan malhuf ayil mazlum, ketika kita menolong orang yang teraniaya, menolong orang yang terzolimi, maka kita disenangi, disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sejatinya perbuatan tersebut disukai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah hadis yang ke-19. Selanjutnya al-haditsul ishrun, hadis yang ke-20. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap perbuatan baik itu sedekah. Jadi sedekah tidak terbatas dengan nilai materi atau dengan uang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apapun perbuatannya selama itu kebaikan, mengandung unsur sedekah. Menuntut ilmu misalnya, kebaikan. Belajar, kebaikan. Menghafal, kebaikan. Maka itu termasuk sedekah. Kita menyedekahkan waktu luang kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu yang nantinya kita amalkan, yang nantinya kita ajarkan kepada orang lain. Itu merupakan sedekah. Berbakti kepada orang tua, ma'ruf, perbuatan yang baik, juga sedekah. Sholat sunnah, ma'ruf, perbuatan baik, juga sedekah. Puasa, menyingkirkan batu di jalan, dan seterusnya. Dari macam-macam kebaikan yang sejatinya itu semua mengandung unsur sedekah di dalamnya. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersedekah. Misalnya kita tidak mempunyai uang, jangan kita anggap diri kita tidak bisa bersedekah. Semua perbuatan baik itu mengandung unsur sedekah. Kita mengatakan subhanallah, kita berzikir Allahu Akbar, kita berzikir la ilaha illallah, itu semua kebaikan yang tanpa uang kita bisa bersedekah dengan berzikir misalnya. Saya teringat guru saya pernah menceritakan satu kisah di mana dahulu ada seseorang yang tidak mempunyai uang, yang tidak mempunyai materi untuk disedekahkan. Yang dia punya hanya biji pepaya. Saking pengennya dia sedekah, saking inginnya ia berbagi, maka satu malam ia menebar biji paya tersebut ke pekarangan-pekarangan tetangganya, kebun-kebun tetangganya. Dulu masih banyak kebun, beda dengan sekarang. Jadi malam-malam dia nggak punya duit, dia pengen sedekah, biji paya itu disebar. Karena dia hanya punya itu, ke kebun-kebun tetangganya.
Maka satu ketika pohon paya itu tumbuh dari rumah-rumah tetangganya dan dinikmati oleh tuan rumah dari kebun tersebut yang mempunyai pekarangan tersebut. Nah, di situ ia bersedekah. Maka tidak ada alasan bagi siapapun yang ingin bersedekah, perbuatan baik mempunyai unsur sedekah. Seperti yang dikisahkan oleh guru saya tadi, dia tidak punya uang, dia tidak punya duit, tapi masih bisa bersedekah dengan apa yang ia punya. Kullu ma'rufin shadaqah. Wadalu 'alal khairi kafa'ilihi, dan orang yang menunjukkan atas kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Orang melakukan kebaikan punya pahala. Kita pun yang menunjukkan atas kebaikan mendapatkan pahala, mendapatkan nilai sebagaimana orang yang mengerjakan. Misal kita mempunyai satu berita, ada pengajian di rumah A misalnya. Kita tidak ngaji, tapi kita memberikan berita tersebut. Dan orang-orang melakukan aktivitas tersebut, dia berangkat ngaji. Dengan berita kita, maka kita yang di rumah misalnya mendapatkan pahala orang yang ngaji tersebut. Jadi tidak ada bedanya antara ganjaran yang mengerjakan dengan ganjaran orang yang menunjukkan atas perbuatan baik tersebut. Wallahu yuhibbu ighathatal lahafan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang menolong orang-orang yang terzolimi. Bahwa redaksi ini menguatkan hadis sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala senang, suka menolong orang-orang yang terzolimi, yang teraniaya. Jikalau kita menolong saudara kita, khususnya saudara kita yang terzolimi, niscaya Allah pun senang kepada kita. Karena sejatinya perbuatan ini disenangi, disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keistiqomahan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan dan menebar kebaikan di sekeliling kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.